akhirnya nggak bisa komitmen, nanti kita evaluasi nih. Nanti Bapak malah tidak bisa berdagang, nggak bisa nyari rezeki. Sementara masih diperbolehkan, yuk kita jaga diri kita, jaga lingkungan kita, ya. Makasih ya semuanya ya. Yuk Pak RW, Pak RW ada yang mau disampaikan? Iya, kita udah sering himbau. Bahkan kemarin pun juga udah saya bilang, kalau tidak ada masker minta ke rumah. Pak, Bapak bisa dengar saya nggak? Iya Pak. Ya, tolong ya didengerin ya. Saya bukan main-main loh. Kalau memang Bapak nggak ngikutin aturan apa yang diterapkan di wilayah, saya tutup. Terus terang, karena di pasar ini bertemunya penjual dan pembeli. Bapak dari pasar mana menuju kemari, akhirnya dari sini kena semua yang repot. Ya, kalau besok nggak pakai masker, kita nggak bisa, nggak ada toleransi lagi ya. Ibu-ibu juga di luar, kalau nggak yang ada menerapkan protokol kesehatan, mohon maaf. Ya, karena memang kami dihimbau seperti ini. Ya, kalau memang tidak mengikuti peraturan apa yang ada di kami, silakan. Ya, saya akan bertemu dengan pemilik pasar. Kita bisa tutup untuk lamanya kalau memang nggak mau dengar. Itu aja dari saya. Besok saya mau lihat kalau memang kedapatan tidak pakai masker, ya mohon maaf. Ya, kita bisa evaluasi ke depan. Terima kasih. Jangan lupa cuci tanganmu dan selalu pakai maskermu. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita lihat di berbagai media bahwasanya saat ini, ya, selama beberapa hari terakhir kasus COVID ini sedang mencapai puncak, ya, penyebarannya. Tadinya kita berpikir ini kan sudah 1 tahun lebih ya. Kita berpikir ini sudah mulai mau reda, tapi ternyata tidak seperti itu kondisinya. Justru di beberapa hari atau pekan terakhir ini kasus ini sedang memuncak. Nah, kita harus lakukan upaya, ya, kita harus lakukan ikhtiar untuk mengendalikan pandemi ini secara bersama-sama. Nah, sebelumnya saya ingatkan dulu nih, ya, kita untuk jaga jarak. Yuk, monggo, silakan. Ya. Karena kita sendiri tidak tahu apakah kita yang hadir dalam kesempatan yang hari ini benar-benar bersih dari paparan virus. Nah, oleh sebab itu, tadi saya sebelum kita beraktivitas, saya mengingatkan kepada teman-teman semua, kita pun yang sedang bertugas untuk mengingatkan masyarakat, menjaga penegakan protokol kesehatan ini harus disiplin. Kalau kita hanya mengandalkan kepada seseorang atau kepada hanya instansi tertentu untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya pandemi ini akan lama berakhir. Tetapi apabila kita bersama-sama mempunyai kepedulian, mempunyai rasa untuk saling membantu dan menyelesaikan pandemi ini, insya Allah ya dengan ikhtiar kita bersama-sama sambil kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pandemi ini akan segera bisa kita akhiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada rekan saya, Pak Kapolsek. Monggo silakan. Glorifikasi tentang 3T dan 5M itu bukan hanya di level pejabat pemerintahannya saja, termasuk di dalamnya TNI Polri, ya. Tapi kita adalah duta-duta, kita adalah orang-orang yang terdepan untuk melaksanakan, kemudian menyampaikan. Perlu sentuhan langsung ke masyarakat, menyatakan bahwa COVID-19 masih ada. Dan COVID-19 itu berbahaya. Dan COVID-19 itu sudah banyak makan korban. Ya, hanya perlu kita sampaikan. Kehadiran kita pun mungkin sampai pada level tataran pemerintahan paling bawah, kita juga akan penuhi. Tingkat RT bahkan langsung ke masyarakat kita siap. Tapi kalau mengandalkan hanya kita keterbatasan fisik dan ruang juga waktu. Nggak mungkin kegiatan di kecamatan kita bisa melaksanakan di tempat lain di waktu yang sama bisa.
Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, harapan kita yang utama itu meningkat kedisiplinan masyarakat, meningkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Sebenarnya logikanya tanpa ada virus COVID pun kesehatan itu penting, menjaga kesehatan itu penting, ya. Di semua lini profesi, semua bidang yang namanya disiplin kesehatan itu penting, ya. Jadi harapannya dengan disampaikan begini, kita langsung turun, pesannya sampai, dan itu sistemnya ketok tular. Di lingkungan terdekat kita, istri, anak-anak, suami, keluarga, sampaikan pentingnya pakai masker, pentingnya menjaga jarak, pentingnya mencuci tangan, pentingnya menjauhi kerumunan, sama pentingnya mengurangi mobilitas. Oke, sekarang tahu apa yang lagi gencar ini? Apa? Hah? Peraturan Bukan, masalahnya COVID lagi ganas, ya. COVID nggak kenal usia, nggak kenal profesi, nggak kenal umur, nggak kenal latar belakang, ya. Saya minta di sini bukan cuma karena kita lagi ada nih, silakan protokol kesehatannya dilaksanakan, pakai masker semua, jaga jarak, ya, sering cuci tangan. Kalau enggak nanti saya minta Pak Rasaudin dicek. Kalau nggak patuh, sampai nanti saya periksa di polsek. Ya, ini saya polis lain. Ini kejadiannya udah luar biasa. Kalau kita masih abai, masih apatis, tidak peduli, nggak selesai-selesai. Ya, oke ya. Ini nanti saya minta dicek. Kalau masih melaksanakan kegiatan tapi nggak protokol kesehatan, kegiatannya saya hentikan. Atas nama apa? Atas nama undang-undang. Ini ya saya polis lain. Ya. Ini udah kasih warning. Kalau udah kasih warning tidak dipatuhi, berarti memang ada ini menolak perintah atau membangkang. Oke ya. Jaga kesehatan. Kami dari jajaran kecamatan, Polsek Kalideres beserta Koramil didampingi oleh Babinsa, Babin Kantimas, RT, RW, dan potensi masyarakat yang ada melaksanakan kegiatan di zona orange COVID-19, tepatnya di RT 8 RW 6 Kelurahan Tegalalur, yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya penyebaran COVID, sedangkan kegiatannya berupa pembatasan akses keluar masuk ke lingkungan ini dengan menutup beberapa portal atau pagar yang merupakan pintu masuk ke lingkungan ini. Selanjutnya kegiatannya penempelan stiker terhadap yang rumah penghuninya terkonfirmasi COVID-19 dan dilakukan kegiatan penyemprotan disinfektan secara manual. Selain itu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait COVID-19 dan dibagikan beberapa masker kepada masyarakat untuk supaya tertib dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tetap kita tingkatkan penerapan protokol kesehatan ketat berupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Demikian dari kami. Semoga pesan ini bisa sampai kepada masyarakat untuk sama-sama bekerja sama dengan aparat pemerintah melawan COVID, dimulai dari disiplin pribadi, keluarga, dan lingkungan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih.